Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin warahmatullahi pada wabarakatuh. Bapak Ibu Widya Iswara, kami dari eh, Pelatihan Dasar CPNS Angkatan 139 tahun 2026, kelompok 4, subkelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas atau sedikit berbicara tentang role model kami di pemerintahan dalam rangka membahas apakah beliau menjadi role model kami ini itu mengamalkan ataupun bersikap core value ASN yaitu berakhlak. Nah, teman-teman kira-kira siapa sih yang mau kita bahas hari ini? Boleh menurut Pak Is, siapa yang kira-kira bisa dibahas ya? Menurut saya yang cocok untuk dibahas kali ini tuh salah satunya itu provinsi apa Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi menurut saya. Terus kalau yang lain setuju sama Pak Is atau ada pendapat lain? Setuju, setuju, setuju. Setuju, setuju. Setuju. Oke, kalau itu coba kita tampilin profilnya Pak Gubernur Jawa Barat ya, atau yang biasa kita kenal KDM, biar nanti kita ngobrolnya juga lebih enak, kita tahu profilnya dia. Ngomong gini Eh, aja ya. Rekan-rekan apakah sudah terlihat? Belum. Sudah? Sudah Ya, sudah. 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 Nah, sudah. Oke, baik. Sebelum kita bahas core value ataupun eh, berakhlak dari beliau ini, eh, kita perkenalkan dulu ya beliau ini siapa sebenarnya. Jadi bagi yang belum tahu ataupun yang sudah tahu, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu. Jadi beliau ini adalah Gubernur Jawa Barat, biasa disapa Kang KDM atau KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Nah, beliau ini lahir tanggal 11 April 1971, saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat untuk periode 2025 sampai 2030. Nah, beliau ini tuh kiprahnya tuh di pemerintahan ataupun di dunia publik ya atau ASN itu udah dari lama. Jadi awalnya tuh terpilih pada Pilkada tahun 2008, menjadi wakil bupati. Terus juga pernah jadi RD Kabupaten Purwakarta pada tahun 1999. Juga pernah juga menjadi apa nih dulu ya. Oh, sebelumnya di Pilgub 2018 dia juga pernah menjadi calon wakil gubernur mendampingi wakil gubernur petahana itu Deddy Mizwar. Nah, kan sekarang Kang Deddy Mulyadi atau KD kan rame ya, viral di media sosial ya. Kita share konten-konten juga dari konten masyarakat Jawa Barat, terus juga konten beliau sendiri yang sampai pernah dijuluki gubernur ngonten. Padahal kita bisa lihat konten beliau ini positif banyak karena kan dalam rangka pembahasan di Latsar kita membahas tentang core value akhlak. Nah, menurut rekan-rekan kenapa sih dari itu bisa jadi salah satu panutan kita nih dalam core akhlak ini? Coba dari Ripal boleh disampaikan. Baik, mohon izin rekan-rekan sedikit menyampaikan pendapat dari kacamata saya sebagai ASN yang saat ini menjalani Latsar CPNS dan kita sedang mengampu tentang berakhlak ya, berorientasi dan lain sebagainya. Saya rasa Pak Deddy Mulyadi ini salah satu sosok yang bisa kita jadikan tauladan untuk mendalami core value dari berakhlak ini. Saya akan mengambil contoh, salah satu contoh ketika demo besar-besaran akibat DPR RI, pernyataan-pernyataan DPR RI yang membuat banyak sekali demo di berbagai macam daerah yang dikhususkan ke bagian Polres dan DPRD. Pada saat itu beliau, Pak Deddy Mulyadi, turun langsung ke Gedung Sate untuk menemui masyarakatnya dan menenangkannya. Saya rasain beliau menjalani salah satu poin yaitu harmonis. Beliau berani turun ke jalanan bertemu masyarakat langsung untuk mendengar aspirasinya.
Dan sebagai pejabat pembina kepegawaian, beliau menjalankan salah satu fungsi bawahannya ASN yaitu sebagai perekat bangsa. Beliau turun ke jalanan untuk menghindari adanya chaos di wilayah Jawa Barat. Sekian, terima kasih. Nah, barusan kita udah dapat satu tuh dari Porfirio Berala. Kira-kira ada tambahan lain? Boleh dari Bang Arya? Eh, untuk melanjutkan dari yang rival ya, kayaknya dengan kasus seperti tadi tuh dia juga masuk ke orientasi pelayanan, dia melayani langsung ke masyarakat, nggak cuma mewakilkan atau apa, dia langsung terjun langsung kayak apa ya, dia melayani masyarakat itu benar-benar sangat kayak pol-polan lah kalau bisa disebut ya, tidak setengah-setengah gitu. Dia banyak juga kan dia walaupun mungkin ada yang kayak konten untuk kepentingan apapun gitu, banyak yang negatif, tapi di balik itu dia menunjukkan kalau pemimpin itu harusnya melayani ke masyarakat secara langsung gitu. Itu sih yang bisa dibilang masuk ke orientasi pelayanan ya. Ini bisa kita lihat kalau misalnya orientasi pelayanan KDM ini setengah-setengah gitu ya. Dan Ya, tadi betul. contoh-contoh kasusnya juga pas tadi apa Hmm, pas menemui mahasiswa dan lain sebagainya itu kelihatan banget kalau KDM ini full berorientasi untuk masyarakat. Oke, makasih Bang Arya. Selanjutnya, Putra gimana Put? Melanjutkan dari Bang Arya dan juga Rival terkait nilai apa sih yang dapat dilihat, nilai core value ASN yang bisa dilihat dari Kang Deddy Mulyadi ini, mungkin saya merujuk pada nilai adaptif dan juga nilai akuntabel. Kalau nilai adaptif ini kita bisa lihat dari keseharian beliau dan akun YouTube dan juga media sosial beliau mengenai konten-konten YouTube beliau itu merupakan bentuk membangun citra dengan cara adaptif, yaitu mengikuti perkembangan zaman di mana ketika orang-orang banyak menggunakan medsos, beliau menggunakan itu sebagai media untuk menunjukkan kinerja dan kompeten gitu. Dan selanjutnya mengenai akuntabel, itu bisa kita lihat dari kejadian yang waktu itu terjadi di mana mengenai anggaran yang mengendap yang sempat bersinggungan dengan Pak Purbaya di mana mengenai anggaran daerah yang mengendap, di mana beliau langsung menunjukkan dan mempertanggungjawabkan anggaran dan serta menunjukkan ke masyarakat anggaran yang digunakan tuh sebetul serealitanya di Provinsi Jabar tuh bagaimana. Menurut saya itu merupakan contoh juga dan juga bentuk nilai-nilai core value yang ditunjukkan oleh beliau. Itu ya Put. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi pembahasannya Putra ya, itu kan kalau misalnya adaptifnya beliau ini menggunakan sosial media sebagai istilahnya panggung beliau ya. Tapi kita lihat bahwasanya adaptifnya beliau ini lebih menuju ke sisi positif karena eh, media sosial beliau secara pribadi juga digunakan untuk Pemprov Jabar ya, khususnya untuk masyarakat juga. Nah, terus tadi dibahas Putra juga bahwa beliau ini akuntabel di mana kita bisa lihat kemarin sempat ada masalah gonjang ini dengan Pak Menteri Keuangan. Beliau itu langsung tuh menunjukkan sebenarnya gimana sih, apa sih yang dipakai sama Pemprov Jabar kalau toh memang ada kesalahan ya beliau siap gitu buat mempertanggungjawabkannya dan ya kalau misalnya kita sangkutin ke adaptif juga, beliau juga mengontenkan itu kan. Jadi masyarakat semuanya juga bisa lihat. Oke, oke, baik, Put. Ah, kalau Pak Is gimana, Is? Mungkin dari rangkuman teman-teman ya saya eh, melihatnya itu ya Pak Gup ini dia harmonis deh. Jadi dia tuh eh, dia melayani masyarakat itu tanpa dia ngelihat apa yang latar belakang masyarakat itu. Dia nggak ada beda-bedain lah masyarakat itu pasti selalu dia selalu merangkul seluruh lini masyarakat dan juga dia itu loyal. Nah, loyal di sini berarti dia itu loyal terhadap negara karena dia menjalankan tugasnya dia dan juga loyal terhadap masyarakat gitu. Mungkin itu. Jadi kalau misalnya kita lihat dia loyal karena mungkin yang barusan kita pelajari kalau ternyata kita ini pelayan masyarakat dan istilahnya bos kita ini masyarakat ya. Salah satunya dia harus loyal ke masyarakat dengan banyak caranya dia gitu ya. Tuh. Nah,
kalau boleh sedikit nambahin, kalau menurut saya Kang Deddy Mulyadi ini juga orangnya kolaboratif ya. Kalau misalnya kita kan mungkin kalau misalnya kita lihat secara langsung mungkin kita belum belum ataupun jarang bertemu beliau dan kita sering lihat beliau di konten-konten. Kalau menurut saya beliau ini juga lumayan atau bisa dibilang sangat kolaboratif ya karena setiap konten yang saya lihat kalau misalnya memang ada masalah ataupun kalaupun tidak ada masalah dan beliau lagi melakukan sesuatu itu pasti didampingi sama eh, rekan-rekannya ya kayak contohnya misalnya masalah sekolah kemarin yang sempat dikucurkan dana tapi ternyata langsung menelpon Kadis kepala dinas uh, misalnya jalan beliau langsung langsung dan juga manggil Kadis PU-nya. Menurut saya Kang Deddy Mulyadi ini adalah orang yang sangat kolaboratif. Selain daripada kepada pejabatnya, beliau juga sering ngadain acara-acara dengan masyarakat gitu ya di setiap kabupaten kota yang beliau singgahi gitu. Jadi ya beliau nggak canggung lah untuk berkolaborasi dengan segala lini masyarakat mulai dari pejabat maupun masyarakat biasa. Nah, terus ada lagi yang mau nambahin kira-kira? Sedikit tambahan Boleh untuk Bang? kolaboratif. Mm-mm. Sekarang itu entah itu sekarang atau kemarin ya kalau tidak salah, Provinsi Jawa Barat juga sedang mengadakan musrembang perbatasan dengan Banten dan Jakarta dan Jawa Tengah ya. Pokoknya dia mengajak provinsi-provinsi yang berbatasan dengan mereka untuk mengadakan musyawarah pembangunan daerah untuk berkolaborasi gitu. Itu kan sangat memperlihatkan sangat kolaboratif gitu. Betul, betul, betul. Itu sih. Oh iya, jadi selain selain daripada dia internal, eksternal juga dia Ya, bagus ya kolaboratifnya gitu. Oke, oke, oke. Nah, terus ada lagi yang mau menambahkan? Pak Is, Rival, Paling Putra. kan Damar terkait Hmm, yang poin kompeten, di mana hmm, kita bisa lihat kinerja-kinerja beliau sangat memahami mengenai dunia birokrasi, mengenai isu-isu seperti kemiskinan, kesejahteraan masyarakat. Mungkin hal tersebut kenapa untuk beliau sangat paham, karena mungkin beliau cukup malang melintang di dunia birokrasi sebelumnya menjadi bupati di Purwakarta dan juga menjadi anggota legislatif, anggota DPR RI. Jadi dibilang kompeten, beliau sangat kompeten dengan segala pengalaman dan segudang pengalaman yang sudah beliau lakukan sebagai anggota legislatif maupun sebagai di bidang eksekutif. Jadi begitu. Oke, teman-teman, terima kasih semua pendapatnya ya. Kalau misalnya kita lihat dari core value berakhlak sendiri itu kan ada 7 poin ya, dan kurang lebih kita udah menjelaskan ataupun kita udah bisa meneladani Bapak Gubernur Jawa Barat ini dari ke-7 poinnya yang tadi sudah disampaikan sama rekan-rekan masing-masing. Nah, kesimpulannya adalah berarti beliau Pak Gubernur Jawa Barat ini bisa kita contoh sebagai ASN eh, dalam bidang core value berakhlaknya, di mana pada akhirnya itu yang menjadi pedoman dan juga dasar kita untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Semoga ke depannya apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita bahas di hari ini, yaitu tentang core value berakhlak daripada Kang Deddy Mulyadi atau Pak Gubernur Jawa Barat bisa kita kebaikannya dan bisa kita terapkan di masyarakat. Amin. Eh, Mungkin Bapak Ibu Widya Iswara mohon izin sekian pembahasan dari kami kelompok 4 subkelompok 1 tentang core value berakhlak dari Bapak Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.